Sebanyak 19 kota kabupaten menggelar pilkada di Jawa Timur. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur siap menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin pilkada berlangsung aman, tertib dan lancar, damai dan akan berjalan dengan proses disiplin protokol kesehatan. Menurut Gubernur, pihaknya berupaya agar partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak akan tinggi. Pada pemilu atau pileg dan pilpres tahun 2019, angka partisipasi 80,90%, jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah 77,5%. Provinsi Jawa Timur saat ini dengan jumlah penduduknya pada awal tahun 2020 sebesar 40.821.150 jiwa. Dari jumlah tersebut yang wajib KTP sebanyak 31.166.138 jiwa. Sementara yang sudah melakukan perekaman KTP 31.075.340 jiwa. Dan yang belum melakukan perekaman 90.798 jiwa. Diketahui 19 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada di Jawa Timur terdiri dari 16 kabupaten dan 3 kota. Masing-masing Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumeneb, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya. Ibu membentuk tim telaah, betul Bu? Oh ya, jadi begini, tim telaah itu akan menyatu dengan tim sosialisasi. Saya rasa sore ini ya, sudah itu Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah akan memfinalkan. Janjinya beliau akan diserahkan ke saya bersama telaah dari Biro Hukum. Siapa isinya di situ, Bu? Kenapa? Isi di dalam situ siapa timnya? Saya harus menunggu dari Dinas Ketenagakerjaan dulu finalnya setelah didiskusikan bersama Biro Hukum. Yang jelas ada perwakilan buruh. Ada perwakilan yang jelas dari buruh. Ada perwakilan kampus. Ada perwakilan mahasiswa. Warga Jatim juga ada. Ada perwakilan Majelis Ulama. Karena ini untuk menjelaskan soal sertifikasi. Ada perwakilan pengasuh pesantren. Karena ini untuk menjelaskan BHP. Kan sempat berkembang Badan Hukum Pesantren. Jadi hal-hal yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan sosialisasi sesuai dengan pemahaman bersama, ini harus segera kita lakukan. Saya juga menyampaikan kalau ada hal tertentu yang kita tidak memiliki pemahaman untuk menjelaskan, ya kita tanya pada narasumber yang ikut membahas pada proses pembuatan undang-undang ini. Ini rencananya bekerjanya polanya seperti apa Bu tim telaah ini Bu, dan sampai kapan? Lebih baik nanti setelah tim itu ketemu saya. Oke. Jadi kalau tim itu sudah melapor ke saya, baru saya bisa menjelaskan kira-kira mereka bekerja membutuhkan waktu berapa hari, sosialisasinya bisa dilakukan berapa lama, dengan proses seperti apa. Saat pandemi COVID mungkin ada yang virtual, tapi mungkin ada key person yang bisa diundang dalam jumlah tertentu yang tetap menjaga protokol kesehatan. Baik. Kita tunggu, semoga nanti bisa win-win solution begitu ya Bu ya. Kita ke yang lain Bu. Ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan menjelang pilkada begitu ya Bu. Untuk Jawa Timur sendiri bagaimana sampai dengan update-nya saat ini? Berapa kabupaten kota yang akan melaksanakan? Ada 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang akan mengikuti atau menyelenggarakan pilkada serentak insya Allah 9 Desember nanti. Dari 19 kabupaten kota, kebetulan ini
pemilihnya hampir 2/3 pemilih Jawa Timur. Karena daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak ini daerah-daerah yang basis pemilihnya cukup besar. Kecuali kota Pasuruan saja. Jadi kalau Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo besar-besar, lalu Jember, Banyuwangi, daerah Kabupaten Malang, Kedirinya juga Kabupaten Kediri, daerah-daerah yang memang basis pemilihnya cukup besar. Kita sudah melakukan koordinasi berlapis-lapis. Pak Kapolda sudah berapa kali mengajak seluruh jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu, juga sudah berkali-kali melakukan koordinasi dan rakor secara virtual dari pemerintah pusat juga terus dilakukan. Saya rasa jam 4 ini juga akan kembali rakor virtual, jadi koordinasi untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Jadi insya Allah semua terkomunikasikan, terkonfirmasi, tahap-tahapannya tentu kita berharap tetap menjaga protokol kesehatan, apalagi nanti seluruh petugas yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini semua harus, saya tidak tahu terakhir apakah harus di swab, tapi semula harus di rapid. Petugas ada informasi ada yang mundur nggak Bu? Petugas PPS atau PPK? Saya belum pernah mendengar petugas PPS mundur. Laporan dari Bawaslu Jatim, alhamdulillah semuanya aman, terutama pada saat pendataan pemilih, itu yang paling berisiko. Alhamdulillah semua aman. Jadi ya memang semua harus menjaga protokol kesehatan di lingkungan dan di setiap tahapan. Baik, Ibu, kalau kita berbicara juga mengenai masalah protokol kesehatan, begitu ya Bu. Saat ini kondisi Jawa Timur kan sudah baik begitu dalam menangani pandemi di Jawa Timur sendiri, sudah mulai baik begitu ya. Ada kekhawatiran tidak Ibu untuk Ibu Hovifah sendiri di Jawa Timur kalau pilkada ini nanti akan digelar di sana, nanti akan ada klaster-klaster baru dari setelah pasca pilkada ini, Bu? Kalau kekhawatiran ya pasti ada, tetapi bahwa antara kekhawatiran dan kewaspadaan ini kan saling anu aja, saling berkelindan gitu. Waspada. Jadi terutama sampai saat ini sebetulnya kalau untuk kampanye relatif terkendali. Dulu pada saat pendaftaran itu relatif banyak melibatkan massa. Yang kita khawatirkan adalah pada pertengahan November sebelum masuk ke 4 Desember. Apa antisipasi dari Ibu, Bu? Jadi pasti di situ harus disampaikan kembali bahwa batas maksimum melibatkan massa. Ini berarti tugas kepolisian menjadi sangat berat, tugas Bawaslu juga menjadi sangat berat untuk bisa menjaga ritme dari yang sekarang sudah berjalan cukup baik. Jadi pada saat pendaftaran memang sempat melibatkan massa dalam jumlah besar. Yang kita harus melakukan kewaspadaan adalah pada 2 minggu terakhir sebelum berakhirnya masa kampanye, karena ini akan menjadi saat-saat di mana masing-masing tim pemenangan itu akan berusaha memaksimalkan kemenangan dari kandidat yang diusungnya. Ya.